Ini bau tai kalong gini. Kayaknya agak strong ya. Strong banget. Bang, ajarin gua dong bang, cara Oke. pilih sepatu kulit buat pemula gimana? Soalnya banyak yang nanya nih di sosmed nih. Ini pertanyaannya bagus nih, tapi yang penting ini dulu. Apa dulu? Duitnya. Oh, anggap gak? Gua punya budget 1 sampai tak terbatas. Oh, oke. Jadi budgetnya sebenarnya tidak terbatas ya. terbatas. Oke, kalau budget sudah selesai ya, nanti kita akan ngomongin kebutuhan. Tapi kenapa budget jadi penting? Kalau kalian nggak pernah pakai sepatu kulit sebelumnya, anggaplah pindah ke sepatu kulit itu kayak kalian pindah dari mobil motor Jepang, pakai mobil. bisa atau bahkan dari mobil Jepang ke mobil Eropa. Oh, Karena naiknya nanti- rada jauh. Iya, karena nanti ada biaya-biaya perawatan. Nah, itu akan beda banget perawatan sepatu kulit sama sepatu sneakers Sneakers gitu. gitu, oke. Ya, karena makin premium kulitnya butuh treatment yang beda. Minimal deh ketika kalian pakainya boots gitu ya, kalian mungkin harus mulai belajar cleaning bootsnya kayak gimana. Terus ada oil-oil kayak misalnya ada yang suka kasih ming oil. Nah, itu beda harganya sama kita pakai sneakers yang cuman di clean up doang. Cuma dicuci doang. Betul. Nah, Oke. disitulah kita harus berkenalan nih sama merek-merek perawatan premium. Di-spill jangan ya, nanti aja lah ya. Sekarang fungsionalitasnya dulu. Butuhnya buat apa? Buat kerja dulu deh. Kerja Buat biasa kerja dulu. gitu, atau sekolah, Nah, kampus gitu. ini disclaimer berarti bukan buat kalian yang boleh kerja pakai sneakers ya. Jadi bener-bener kerjanya harus pakai sepatu formal. Terus formal ya. Urutkan berdasarkan spektrum formalitas sebenarnya yang depan ini ya. Spektrum Jadi formalitas. dari tengah ke sini itu makin formal. Oke. Ciri-ciri formal itu apa? Nah, ciri-ciri formal biasanya nih kalian harus bisa milih yang uppernya nggak terlalu sibuk. Nggak terlalu rame. Iya, nggak terlalu rame. Makin simple, Makin simpel, formal. makin formal. Oh, Makanya oke. yang ini kan, Siap, nah ini siap, whole cut itu paling formal. Paling formal. Paling formal. Pasti paling mahal. Iya, kebetulan di sini harganya oh enggak, ada yang lebih mahal. Oh, enggak. Yang ujung sana malah lebih mahal. Gitu. Wow. Standar minimal itu loafers, Bro. Loversnya yang kayak gini. Iya, acceptable di Indonesia. Meskipun sebenarnya loafers itu bukan sepatu formal. Oke, di Indonesia aja ya. Iya, kita di Indonesia aja ngomongnya. ya. Jadi kalau kalian pakai ini udah bisa dikombinasiin sama outfit kerja misalnya, Oke. sama celana bahan, sama mungkin seragam gitu kan, ada yang pakai seragam nih, ada yang pakai batik misalnya. Bahkan bisa pakai jas kalau warnanya gelap. Harus gelap ya pakai jas. Harus gelap. Kalau Kecuali pakai jasnya formal. warna. Sorry, bukan, maksudnya sepatunya. Oh, sepatunya. Kalau sepatu formal pun meskipun bentuknya kayak gini ya, ini kan coklat. Jadi dia lebih santai, lebih casual. Oh, jatuhnya lebih casual Ya, ya. jadi kalau mau formal, nah, poin selanjutnya nih, gunakan warna yang lebih gelap. Lebih Misalnya coklat tua atau hitam. Jadi ini untuk ngomongin tentang sepatu formal, kayaknya kita nggak bisa satu video. Cuman ini dasar-dasarnya dulu lah. Selanjutnya masuk ke selera nih. Kamu senangnya yang kayak gimana? Kalau senangnya yang simple-simple, tinggal slip on doang, loafers itu udah pilihan utama, yang terbaik. Nah, daripada yang lain-lain di sini, karena di sini ini namanya monk strap. Monk Nah, strap. Monk strap ini tuh sekarang mungkin jarang ada yang cari ya, tapi kalau satu dekade yang lalu lah, ini jadi simbol apa namanya, bapak-bapak trendy ibu kota itu banyak yang pakai monk strap. Oh, monk strap. Ya, kalau kalian ngalamin kerja di Jaksel pada masanya, itu banyak orang-orang kantoran yang pakai monk strap. Karena ya store-nya itu biasanya di Plaza Senayan Di gitu, Play yang Store. ada ya yang jualan sepatu-sepatu Itali dengan gaya kayak gini di sana. Jadi nggak banyak akses ke sepatu kayak gini. Oke, oke. Nah, ini ribetnya ya, ada bakalnya ya. Cuman dari segi formalitas sedikit lebih formal daripada loafers, tapi menurut gue sih sebenarnya jatuhnya sama-sama aja lah. Sama-sama aja. Bisa buat batik, kondangan, bisa buat kerja, sangat bisa sekali. Tapi kalau kalian nih seleranya yang lebih klasik, lebih baik. Nah, contoh-contoh klasik itu ada Derby, Oxford, Derby, Oxford, oke. dan Holcat kayak gini. Ini sebenarnya Oke. Oxford juga. Oke. Apa sih bedanya? Nah, jadi Derby itu kalau kalian lihat ada open lacing system ya. Nah, contohnya kayak begini ya. Ini open lacing system. Kita nggak punya Derby di sini by the way. Ini juga open lacing system. Jadi, Lacing system. nah ini bagian ini nih. Ini kan ada eyeletnya ya. Stay-nya itu. Nah, itu disebutnya lacing systemnya. Oke. Nah, itu oke. kalau ada di polanya itu ada di atas, artinya dia itu lebih tidak formal dan dia disebutnya derby nih, pola-pola kayak gini nih ya. Nah, makanya Porty sebut original derby ya. Original derby. Nah, karena ya memang siluetnya dia derby itu. Oke. Memang bener. Nah, itu bisa lumayan formal, tapi kalau dibandingkan sama Oxford, sama Holcat, itu paling tidak formal lah. Jadi skalanya lebih di bawah gitu. Itu kalau buat kantor biasa
biasanya oke. Yang kurang oke itu biasanya event-event yang sangat resmi. Misalnya kalian mau nikah nih, nah biasanya outfitnya itu resmi banget. Nah derby itu jangan. Oxford itu kebalikannya derby. Jadi ada pola juga di sini. Oxford juga sih. Ya Oxford kita masukin ya. Intinya lacing sistemnya itu dijahitnya ke bawah. Dijahit ke bawah. Dijahitnya ke bawah, jadi nggak nongol kayak begini nih. Nah di sini nggak ada nih. Nyambung sama per bawahnya, sama tunya. Betul, jadi misalnya ini lacing sistemnya nih, bagian eletnya, nah ditutup kayak gini, ditutup sama pola-pola selanjutnya. Pola di bagian fam itu area sini ya, ini namanya fam. Nanti ada pola lagi di bagian depan buat cap toe-nya biasanya ya kalau Oxford. Nah ini sebenarnya masuk Oxford Pak. Loh kenapa ini maksudnya Oxford Pak? Karena Oxford itu sebenarnya merujuk pada tali-taliannya gitu. Tali-taliannya. Ya, jadi ini adalah Oxford hole cut. Nah, kalau yang tadi kita kasih contoh itu Oxford cap toe. Oxford cap toe. Iya, Oxford dua-duanya formal. Okay. Betul ya. Jangan ketukar sama kampus ya. Oke, iya. Ini adalah di spektrum paling formalnya. Paling formal mentok. Iya, karena apa? Ya tadi itu makin minimal makin formal. Cocoknya buat siapa nih? Ini biasanya buat event-event formal, kalian pakai jas bisa banget. Buat pakai taksido, nah lebih sering tuh. Buat rapat-rapat sama menteri. Ya, gitu sebenarnya kalau pakai yang ini juga masih nggak apa-apa sih sama rapat-rapat sama menteri ya. Cuman kalau kita suka lihat nih presiden gitu ya, level presiden untuk acara-acara formalnya, biasanya memang sering pakai cap toe dan hole cut ini. Hole cut, oke. Oxfordnya gitu. Itu pilihan klasik lah. Cuman kalau kita ngomonginnya formal atau resmi, ya harus nyarinya ke arah Oxford. Derby pun sebetulnya tidak resmi. Tidak resmi tapi masih oke lah. Masih oke, masih buat semi formal lah biasanya gitu ya. Kalau by klasiknya, ya tapi silakan aja sih kalau di Indonesia. Oke, itu kan. Makin bingung? Nah, sampai sini masih bingung. Oke. Masih bingung sebenarnya. Cuman ya udah, kita lanjutin aja. Setelah ngomongin yang formal, buat casual. Oke, buat casual. Hole cut bisa nggak buat casual? Enggak. Kenapa? Dia terlalu formal siluetnya. Kurang oke. Kalau buat casual nih, Malah over jatuhnya. Iya, benar. Kalau buat casual, mendingan kita pakainya yang kayak gini nih. Monk strap. Monk strap bisa. Ini sempat rame sih yang pakai monk strap dikombinasiin sama denim, terus pakai blazer gitu kan. Yang mix and match. Iya. Ya kan suka ada tuh generasi om-om kalian gitu ya. Itu udah jarang sih. Sekarang udah jarang. Nah, kalau yang di OG casual itu sebenarnya ini. Lovers ya. Lovers, betul. Karena lovers itu bisa banget kalian mau pakai celana yang casual, kayak cargo gitu, kayak celana. Pakai kargo bisa? Bisa dong, masih masuk kok. Oh ya? Iya. Wow. Kalian mau pakai celana, misalnya celana kaki gitu, denim, bisa. Semua bisa. Celana bahan itu bisa. Tinggal mainin warnanya aja. Rekomendasi gua sebenarnya mendingan yang coklatnya tengah-tengah, nggak terlalu tua, nggak terlalu terang. Ini terlalu terang berarti? Terlalu terang. Kalau bisa agak lebih tua sedikit lah, mungkin segini. Ini oke. Atau warna-warna marun kayak gini juga oke. Karena masuknya jadi banyak gak sih? Iya. Jadi cocok sama warna-warna kaki yang hijau army gitu, yang warna olive gitu kan, sama yang coklat masih masuk, krem masih masuk, jadi kayak gitu. Benar. Atau segini juga oke lah. Coklat masih itu oke. masih oke. Nah, sama denim apalagi cocok banget ya. Sama blue denim kayak gitu. Makanya itu jadi alasan kenapa lovers rame banget sekarang. Karena gampang di mix and match. Betul. Oke. Cuman kalau gue mengkritik, kenapa pada ngambil warna hitam? Padahal celananya banyak yang warna macam-macam. Mungkin hitam karena ini mana? Lebih gampang di mix and match. Lebih susah sebenarnya. Lebih Karena susah. kalau kita ngomongin sepatu kulit nih, ada aturan tidak tertulis untuk tidak combine warna hitam dengan warna yang sembarangan gitu. Contohnya sama coklat. Nah, coklat sama hitam itu aturan tidak tertulisnya jangan digabungin. Loh, hitam sama coklat? Iya, boleh? alasannya memang padu padannya kurang bagus. Nah, kalau dari segi teori nih, tidak ada cukup kontras antara hitam dengan coklat. Oke. Gitu. Mendingan hitam itu sama hitam lagi. Jadi hitam tuh biasanya cocoknya hitam, abu, biru dongker atau biru muda? ya biru dongker. Kalau biru muda juga kurang cocok. Oke, terlalu kontras. Ya, komplementarinya biru yang lebih muda itu sebenarnya sama coklat. Sama coklat. Ya. Oke. Sedangkan kalau warna coklat, warna burgundi kayak gini, ini sama kaki cocok, sama tan atau coklat atau warna stone cocok. Penting juga berarti ya? Betul. Jadi gue menyarankan warnanya coklat aja, jangan yang ini. Jangan hitam ya? Ya. Berarti yang paling oke coklat lah ya? Betul. Dibandingkan ini. Next, kalau ngomongin casual lagi nih, kita bisa geser ke sini. Nah, ini ada namanya buat shoes nih. Buat shoes? Ya, sepatu buat Buat apa? naik speedboat? Bisa.
Bisa. Buat naik kapal layar bisa, buat naik Titanic juga bisa. Wow. Nah, karena kan ceritanya zaman dulu orang-orang kaya itu hobinya berkapal nih, lagi musim panas. Mereka rata-rata punya kapal. Oh, orang kaya hobinya punya kapal ya? Iya. Bukan pamer mobil, bukan. Oh, udah lewat. Oh, ya itu kayaknya mungkin level Iya. beda lah ya. Nah, mereka cari nih sepatu apa yang cocok buat dipakai di atas kapal. Muncullah ini, gaya ini dibikin sama Sperry. Sperry, brand Sperry. Iya. Dia yang bikin Dia yang bikin pertama kali. Nah, gaya ini kalau yang Andre Anthony ini sebenarnya udah modif sih. Udah Jadi, modif. biasanya kalau buat shoes itu soalnya minimal. Nah, kalau ini kan digabung sama sol komando gini ya. Nah, ini lebih gak formal lagi. Lebih santai lagi, lebih casual lah. Dan lebih masuk ke gaya zaman sekarang. Kalau sekarang kan sangnya emang sol tebel-tebel nih. Iya. Itu bisa banget. Dan ini buat shoes ini tuh termasuk gaya hidup sama anak-anak kuliahan lah. Anak-anak kuliahan old money zaman dulu tuh. Yang dimaksud dengan minimalis sol itu gimana sih? Nah, minimalis sol itu contohnya kayak begini. Jadi nggak rame gitu, cuman lebih tipis lah. Terus Lebih tipis. maksimal itu cuman dikasih lapisan rubber ya kayak gini, nggak ada yang terlalu macem-macem. Nah, ini juga minimal nih. Tuh. Oh, oke. Kalau ini kan lebih kayak soalnya boots ya. Tuh, kan. Oh iya, ini benar sol boots. Nah, lebih Iya, rame dan sekarang tuh orang lebih suka sol-sol yang cangkih, yang tebel. Nah, ini juga jadi penting nih kalau kalian milih sepatu buat formal. Kalau kalian nyarinya yang bisa buat formal, bisa buat casual, lebih baik yang soalnya lebih tipis. Kalau yang soalnya tebel, yang cangkih, itu ngetren sekarang, tapi nggak formal. Nggak formal. Ya, meskipun siluetnya mungkin Oxford gitu ya. Tapi soalnya cangkih. Betul. Nggak cocok. Nggak formal. Nggak formal. Ya, cocok mungkin cocok aja gimana styling ya. Terus ini yang hybrid gimana, Bang? Oke. Buat apa ini? Nah, ini adalah contoh hybrid yang menurut gua paling menarik. Ini hybridnya di mana sih? Oke, kalian lihat ya ini. Oh, pakai kapsul. Yes, ini kan uppernya sama-sama Upper ini ya, strap. sama-sama long strap. Harusnya masih masuk yang ke ini dong, Ke formal Spectrum. dong. Betul. Bener dong. Nah, tapi dikombain sama kapsul. Sama kapsul. Nah, kapsul itu kan kita suka temuin tuh di Air Jordan, Stan Smith gitu kan. Iya. Ini dikombain soalnya bukan sol cangkih, bukan sol minimal kayak gini yang sol kulit, tapi pakai kapsul. Ini hybrid yang menurut gua bagus. Oh, ada hybrid yang nggak bagus? Ada dong. Yang nggak bagus itu menurut gua yang lagi rame sekarang. Hoka Speed God bagus? Nggak. Aduh, kata gue keren lagi. Mending lupakan. Karena susah loh ngekombinasiinnya. Emang sih. Kalian mau pakai outfit kayak gimana? Kargo. Outdoor-outdooran. Kargo Tapi juga. lovers. Iya. Kargo juga Aneh tanggung sih. gitu loh. Iya. Aneh. Atau yang 1906L. Lovers ya. Ya, itu juga aneh. Ya mungkin agak lumayan lah karena siluetnya agak lebih clean ya. Tapi kan bingung ngekombinasiinnya. Iya sih. Atau kayak kemarin tuh yang kaki sabotage. Ya, itu juga termasuk yang aneh kalau menurut gue. Kalian mungkin harus pakai stylenya King Nazar dulu. Wow. Buat bisa cocok gitu sama outfit itu. Nah, kalau yang ini kan kalian mau pakai sama jeans bisa. Kalau sama celana-celana linen gitu. Ini bisa banget. Karena memang ditujukan buat orang-orang yang gaya hidupnya kayak gitu. Lebih fleksibel yang hybrid loh. Iya, Tapi ini nggak masuk formal kan? nggak masuk. Nggak masuk formal. Selain ini yang perfect banget menurut gue ada lagi sih. Apa? Yang kalian suka sebut sepatu Oldman itu loh, yang dari Loro Piana. Oh, Nah, itu Iya. sebenarnya uppernya Lovers, bawahnya itu pakai solnya boat shoes kayak gini. Atasnya lovers, bawahnya Iya, buat. boat shoes. Jadi itu sebenarnya adalah boat shoes, cuman uppernya nggak kayak gini. Uppernya Lovers. Uppernya lovers. Tapi kan enak dikombinasin karena minimal, nggak terlalu rame gitu ya. Kalian mau pakai beberapa nih, gue udah mulai lihat ada yang pakai sama jas linen, ada yang pakai sama apa namanya, cuman baju-baju santai doang. Bahkan ada yang pakai sama outfit yang agak rame pun akhirnya tetap bisa. Tetap cocok. Tetap cocok. Gue mau warning aja nih buat kalian yang mikir beli hybrid-hybridan gitu, mendingan skip aja. Kenapa? Lebih mahal. Iya lebih mahal. Ingat nggak harga-harganya? Iya sih, Hoka Speed God juga mahal itu. Berapa? Lovers Speed God. Yang 1906L juga ya mahal. itu juga digoreng berapa tuh? 5 juta? Ada 6 juta? Iya, mahal banget ya. Ya, itu mahal. Percuma kalian beli sepatu mahal-mahal, susah dipakainya. Susah dipakainya. Mending yang aman-aman kayak gini ya. Ini lebih mahal sih sebenarnya. Ini Santoni berapa nih? $700. Iya, 700 something lah. Wow. Apalagi yang Loro Piana tuh. Itu gue lupa kalau rupiahnya, cuman rata-rata kalau di rupiah itu sekitar 12 sampai 14 jutaan. Ya kan sayang aja gitu keluar duit segitu kalau dipakainya susah. Cuman untungnya si Loro Piana masih gampang lah gitu dikombinasiin dipakainya. Iya. Ini kan sepatu-sepatu kulit ini pada mengkilat nih. Iya, iya. Kalau yang sweat
Bagus, pertanyaan bagus nih. Ada nggak yang formal? Nah, jadi ini yang dari tadi kita bahas, ini semuanya namanya adalah smooth leather. Smooth leather. Jadi halus ya, kulit-kulit yang halus karena memang di finishing kayak gitu. Oke. Ini kulit-kulit kayak gini cenderung lebih formal. Lebih formal. Kalau suede itu lebih casual. Jadi meskipun kalian punya sepatu yang whole cut tapi bahannya suede, Tidak masuk formal. tidak masuk. Oh, itu tidak buat masuk. casual. Udah makin kebayang nggak mau cari sepatu apa nih? Masih tidak terbayang sebenarnya. Oke. Enggak, kalau ngomongin formal nih, apakah solnya harus kayu? Oh, ini soalnya kulit, Pak. Ah, kulit. Iya, ini kulit. Kalau pakai banyak yang bilang kayu nih. Iya, karena ini sol kulit yang dikerasin nih. Yang dikerasin. Iya, jawabannya iya. Sepatu yang solnya leather atau kulit itu lebih formal daripada yang pakai karet misalnya, atau ya bahkan pakai finishing gini juga nggak terlalu formal sih, cuman nggak terlalu kelihatan kan, masih nggak apa-apa. Mau seformal apapun hybrid, tetap tidak bisa formal karena ya ada yang pakai solnya running misalnya kan, ada yang pakai solnya apalagi entah apa itu jelas tidak. Berarti formal. syarat formal adalah pakai sol kulit. Yes, yang paling formal Wajib. itu ya sol kulit wajib, uppernya smooth leather, Uppernya smooth leather, siluetnya minimal, siluetnya minimal, dan bertali. bertali. Long strap aman nggak? Kurang aman. Kurang aman, tapi bertali wajib ya. Yes. Oke. Betul. Warna makin gelap makin formal. Makin gelap makin formal. Berarti ada 5 poin ya. Yes. Tolong dicatat. Nah, yang hitam paling formal. Hitam paling formal. Kalau Oke. coklat itu agak di tengah-tengah lah. Jadi kalau buat kantoran aja biasanya oke, acceptable. Tapi kalau buat kalian gala dinner gitu misalnya, jangan pakai coklat. Jangan pakai coklat, wajib hitam. Iya. Wajib hitam. Nah, ini ada lagi nih, Pak. Ini kan kalau ngomongin sepatu kulit, itu kan panjang-panjang. Iya. Ini depannya berpengaruh untuk keformalitasan nggak? Kan depan ada yang Oh, bulat. ini yang contohnya kotak. bagus nih. Ada nih, ini kan ada yang kotak, ada yang bulat. Ya. Mana kotak ini? Ini lebih ngotak. Oh, ini lebih ngotak. Iya, lebih ngotak. Harganya lebih ngotak. Iya, ini sih harganya lebih ngotak sebenarnya. Memang style aja. Jadi Style aja. ujung-ujung tuh boxnya itu ada beberapa macam. Oke. Ya, ini almond tuh yang paling umum sekarang sih sebenarnya ya. Ada lagi yang lebih klasik itu round tuh lebih bulat. Round 2. Yang suka Itu yang bikin. wall cut Anda round 2 maksudnya? Oh enggak dong. Ini sama ini ya, ini chisel. Chisel. Iya. Oke. Chisel lebih kotak kayak gitu. Ini lebih trendy. Biasanya yang pakai itu merek-merek Itali gitu yang lebih seneng. Inggris ada beberapa. Nah, Berarti tidak berpengaruh kepada formalitas. nggak terlalu berpengaruh. Berarti wall cut hitam, smooth leather tapi kotak depannya, it's okay. It's okay. Oke. Ini Siap. masih formal kan? Tapi ada nggak sih Pak yang kotaknya kotak banget itu kayak kotak? Oh, oke. Yang itu ada. Nah, itu square two ya. Nah, square two. Square two itu justru nggak formal kalau yang kotak kayak gitu. Malah aneh ya. Nah, tapi itu casual sebenarnya. Acceptable-nya di mana? Kalau kalian pakai buat fashion show aja. Tapi kalau buat keseharian aneh nggak sih terlalu kotak kayak gitu? Kalian ingat bapak-bapak sales ya yang suka keliling-keliling? Oh iya, itu sepatu Aladin Pak. Itu Iya, juga iya, masuk iya, tuh. benar. Itu Square kotak two. banget tuh, Pak. Itu tidak formal. Dan aneh ya. Iya. Oh iya, ini satu lagi Pak. Sepatu kulit kan suka ada yang keriting tuh. Apakah itu bisa masuk formal? Atau Kerisingnya gimana? Kerisingnya keriting banget gitu kayak yang dipakai. Enggak, itu mah enggak keriting. Kerisingnya aduh, kayak sepatu Aladin itu kan panjang banget tuh. Oh, terus kerisingnya berlebihan gitu loh. Oh, jadi sampai naik. Oh, iya paham. Jadi kalau kita lihat sepatu banyak sekarang Alibaba masih ada yang jualan kayak gitu. Kalau kita lihat pasar-pasar ada yang kayak gitu ya. Jadi kerisingnya memang dibuat dari sananya gitu Dibuat ya. dari sananya. Ya itu juga nggak formal karena kan ada nambah pola, lebih rame. Oh, jatuhnya nambah Ya, pola ya. malah. Oke. Jadi hati-hati nih kalian, banyak yang suka pakai kan sepatu kayak gitu buat event-event formal. Nah itu nggak formal sebenarnya, sepatu casual. Hati-hati Anda ya. Hati-hati. Tidak formal itu. Yes, betul. Kalau ketemu orang kulit banget, wah langsung dijudge itu. Enggak sih, paling dalam hati. Tidak gitu ternyata. Nah itu kan ngomongin sepatu kulit yang Betul. buat formal nih. Buat boots, kita pentingnya apa nih? Mikirin apanya Oke. nih kalau boots? Nah, suka ada yang nanya sih pertama ke gue, bisa nggak ya gue pingin pakai boots tapi formal? Nah, sebenarnya dulu sebelum sepatu kayak gini ngetren, ini kan low cut ya. Nah, high cut, Low cut nih, high apa top. kayak gini, ya high top ya. High top kayak gini itu lebih formal di zaman Victoria. Sepatu formal justru boots loh. Bootsnya kayak gimana? Bootsnya itu ada formal boots ya. Dulu malah ada yang pakai button, jadi pakai kancing. Kancing. Iya, pakai kancing gitu. Apanya lace locknya? Pakai Jadi kancing. si sininya bukan lace lock malah dia uppernya itu nutupnya sampai samping, dikencengin pakai kancing di samping. aja yang lucu. Itu Masih ada zaman-zaman- nggak sekarang? Sekarang ada yang masih bikin, tapi peminatnya mungkin nggak banyak ya. Jadul banget Tapi ya. ada aneh sih emang. Dia dan repot.
Itu sebenarnya buka pasang kancing. Nah, untung ada alatnya sih buat ngebantuin buka pasang kancing ya. Kemudian zaman berubah dari kancing berubah jadi tali. Nah, tali itu juga ada nih yang masih formal-formal. Biasanya boot-boot yang lebih minimal lah siluetnya. Kalau di era-era tahun-tahun sebelumnya, boots-boots yang non derby gitu ya, yang lacing sistemnya di bawah itu lebih formal. Nah, di bawahnya boots-boots yang derby itu juga kadang-kadang masih diterima. Masih diterima boots derby ya? Kita lihat aja foto-foto zaman dulu, bahkan termasuk foto-foto pejabat-pejabat di era kemerdekaan awal. Itu rata-rata sepatunya kayak begini. Yang non militer ya kayaknya. Iya, padahal kalau kita lihat pejabat-pejabat Belanda itu masih pada pakai boots. Masih pakai boots, benar gitu. Jadi memang shifting. Kemudian derby boots bisa dianggap formal nggak sampai era sekarang? Udah enggak, cuman ada yang masih menganggap formal. Nah, ada satu nih yang unik nih, Chelsea boots. Oh iya, Chelsea boots gimana tuh? Chelsea boots ini ada yang menganggap itu cukup formal karena kalau kita pakai celana panjang nggak kelihatan kalau itu boots. Iya. Nah, Chelsea boots itu kan masuknya wall cut bukan sih? Iya, hampir wall cut sih karena dia cuma ada tambahan ekstra di samping buat elastisnya doang. Itu pun nggak akan kelihatan. Iya, karena pakai celana panjang. Nah, ada yang biasanya ke event-event formal dan bisa kelihatan formal nih pakai ini. The Beatles. Kalian lihat deh, John Lennon, Paul McCartney di zamannya. Oh iya, dia kan pakai Chelsea ya? Iya, tahun 60-an mereka tuh sebenarnya bukan Chelsea, mereka itu ada pakai Beatles boots sebutannya, udah beda lagi karena dia pakai heel-nya, ini kan ada heel-nya nih kalau boots kayak gini ya. Nah, heel-nya itu dibikin lebih tinggi. Bedanya sih kurang lebih di situ dan dia lebih runcing depannya. Cuma kalau dari mata orang awam mirip-mirip juga Chelsea. Nah, karena itulah di era modern ini banyak yang nganggap, oh gua kalau mau pakai boots tapi formal ya pakai Chelsea boots aja gitu. Dengan catatan heel-nya, si sole-nya jangan pakai yang komando kayak gini, yang minimal kayak gini. Pakai kayu lah ya. Pakai kulit. Ya, kulit. Tapi kalau buat gua nih sebagai orang awam, baiknya beli boots yang kayak gimana? Nah, ini akan pertanyaannya ya, gaya hidupnya dulu, lebih sering ngapain? Pamer sih. Oh, kalau pamer ya yang paling kelihatan kastanya aja. Itu banyak sih orang-orang yang pakai Red Wing karena pengen pamer bootsnya. Padahal nggak pakai kerja ya? Iya. Kerjanya tidak terlalu bisa. keras. Bisa pakai Red Wing aja udah. Karena beli Red Wing itu udah start from 4-5 jutaan. Iya. Terlihat mampu? Ya. Ya jelas. Terlihat mampu doang. Ya. Terlihat mampu dan terlihat mapan? Ya. Terlihat kalian kerja di tambang? Ya. Betul. Tidak. Nah, itu sih udah pasti. Kalau apa buat lagi? kerja biasa maksudnya kayak Kerja kantor, biasa, ya. ke office lah. Ke office ya macam-macam selera sih. Gue juga ada orang-orang yang senang pakai kayak gini ya. Ini bisa nggak bisa aja sih, cuman rame aja gitu. Terlalu rame benar. Mungkin lebih kayak derby boots gitu. Derby boots oke. Atau Chelsea boots. Itu lebih oke. Kalau buat warna gimana boot? Sama nggak kayak sepatu itu? Sama, makin gelap makin formal, makin terang makin casual. Saran warna aman itu warna-warna coklat kayak begini nih. Lagi-lagi coklat ya? Iya. Emang coklat itu lebih gampang di... Iya, hitam cocok sama celana hitam doang. Celana hitam, celana abu. Biru lah oke kadang-kadang, biru tua. Iya. Tapi sisanya kalau mau pakai celana oranye gimana? Nah itu dia, mau pakai celana warna apa lagi coba? Warna kaki aja, nggak usah jauh-jauh. Nggak cocok sama hitam pak. Di luar itu mungkin yang warna-warna merah kayak gini nih. Ini ikonik sih ya buat santai, casual. Ini oke. Kalau warna tan kayak di Timberland tuh? Oh iya itu juga cakep tuh. Bisa. Lebih gampang juga ya? Lebih gampang juga ya. Karena mungkin ya gue mengasumsikan orang Indonesia itu lebih senang pakai denim. Warna tan gitu, warna coklat itu sebenarnya lebih cocok sama denim. Kecuali denimnya hitam banget ya. Stop lah kebanyakan pakai sepatu warna hitam, please. Jangan hitam lah ya. Iya. Soalnya kelihatannya aneh juga ya. Iya. Sama terlalu pasaran lah. Iya kan. Coba sekarang trennya apa coba? Kargo, celana denim, celana linen ada yang rame, sama satu lagi itu celana balon gitu ya. Balon warnanya macam-macam. Nah dari kategori ini aja banyak yang warna-warnanya cerah. Sayang aja kalau pakai hitam. Kurang. Ya mendingan ke coklat aja. Bukan berarti hitam itu basic color ya. Hati-hati buat sepatu kulit tuh jangan hitam ya kalau lebih terlalu formal. Terlalu formal benar. Ini kalau kita ngomongin yang Mokto ini pak, ini kan Mokto ya. Iya. Kalau dipakai buat hari-hari gimana? Masih oke? Ini masih oke. Kalau pakai chinos bisa. Oh, bisa. Buat sama denim bisa. Denim pasti bisa. Ya justru kalau buat harian ya, gue lebih suka kayak Mokto gini sama derby ketimbang siluet kayak gini nih. Ini kan rame banget. Ya ini cocoknya buat anak-anak denim banget. Cuman note aja yang suka pakai kayak gini, tolong dicek soalnya. Ini gak cocok buat yang suka motoran. Kalau ada boots kayak gini kan ini bisa buat di footstepnya. Nah ini buat betul, ini buat ganti-ganti kayak gini depannya. Nah kalau yang ini karena rata, susah.
Oke, lebih susah nggak masuk ke bawah gitu loh. Berarti carinya yang soalnya ada heel-nya gitu ya? Betul. Kalau motornya off-road ya udah sekalian ngambil ini Vibram apa ya, gue lupa namanya apa. Nah ini nih, Mantep banget sih. ini gripnya buat di tanah juga oke. Oke banget. Nah fun fact, kalau kalian pakai yang sol kayak gini, itu pasti dalamannya dikasih sanks. Sedangkan kalau yang ini Enggak. Kenapa enggak? Karena ini udah rata. udah Ini jadi rata. kesangga dengan baik nih si kakinya. Oke. Kayak begitu. Masih bingung nggak soal boots? Udah lumayan oke sih. Nah kira-kira nih, lo memilih untuk sepatu apa? Sneaker sih tapi. Gimana dengan kalian nih ya? Gimana kalian? Masih pada bingung nggak? Kalau bingung bisa komen lagi lah. Iya. Nanti kita bikin panduan pilih Betul. sepatu kulit part 2 deh. Ya Soalnya part 2 dan panjang banget. betul. Karena kita masih harus menggali lebih dalam lagi nih, belajar tentang upper ladder-nya. Nah ini kita belum ngomongin kualitas upper nih. Belum ngomongin konstruksi. Bener konstruksi juga belum. Perawatan belum. Iya, hardware gitu ya di sini belum ngomongin tipe-tipe soalnya. Dan yang paling penting sebenarnya nih Pak, Harga. perawatan. Di harga itu penting. Yang paling penting di video ini ngomongin harga. Nah, yang paling penting selanjutnya perawatan. Perawatan. Nanti beda upper, beda material, beda perawatannya. Kalian udah ada yang sering pakai sepatu kulit? Biasanya pakai perawatan apa? Nanti kita spill juga ya. Biasanya kita pakai apa? Pakai hand body. Ya, jangan sih. Oh jangan. Jangan. Jangan guys. Nah, kalau dia kulit, bilang pakai hand body nggak apa-apa. iya, kalau kulit biasanya sih kita ada preferensi merek ya. Salah satunya adalah Saphir. Kita biasanya clean up, perawatan dan segala macam ya kita percayakan sama dia. Di Karena Saphir ini lengkap. lumayan Ada komplit. Dan fun fact-nya, si merek ini kenapa gue rekomen sekelas Hermes aja untuk handbag-nya yang mahal-mahal itu, yang setengah eman itu juga perawatan direkomendasi pakai Saphir. Wow. Mereka merekomendasikan pakai Saphir. Betul. Kalau kafir Nanti pakai kaf. biar Biar halal makanya. Nah, sepatunya halal, benar. Ini kaf nggak mau masuk jadi sponsor nih. Kalau kaf. Oke. Apalagi nih bingung nih. Aku juga masih rada bingung belinya gimana. Tapi lebih oke Hoka Speedgoat Loafer sih. Sering-sering aku anaknya sering tenang. Nah, mungkin coba kita komen aja di bawah mana yang lebih oke selanjutnya. Perbedaannya ready to wear, MTO dengan itu juga belum dibahas apa namanya bespoke misalnya, itu belum tuh. Apakah yang itu atau apakah kita ngomongin upper-uppernya? Apakah kita ngomongin konstruksinya atau apa lagi nih yang kalian pengen tahu? Silakan komen aja. Iya, karena 2025 ini kita bakal bahas banyak. Don't worry. Ya, ini baru permulaan ya, masih awal 2025. Kita buka ya bahas-bahas kayak gini dulu lah. Bahas santai dulu. Jadi gitu aja sekarang ya. Mudah-mudahan semakin bingung. Sampai ketemu di buying guide selanjutnya. Betul. Gue Dimas undur diri. Gua oke pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan bantu take down komen juga di bawah. Iya. Apa komen apa sih? Komen. Ya itu. Dan jangan lupa masuk ke Lapas Suka itu penting. Lapas Suka Miskin. Betul. Oke. Adios. Tetap beli sneaker guys.